Halo pemirsa, kembali bersama saya Irma Novarina menyapa Anda di Laporin Aja SBO TV. Dan untuk episode kali ini, saat ini mungkin dengan suasana yang cukup berbeda karena saya tidak lagi berjalan-jalan melaporkan di satu sudut kota, tapi di sini saya akan berbincang terkait juga untuk mendapati keterangan sudut pandang dari para ibu-ibu terkait juga kondisi pandemi virus corona. Tepat di samping kiri saya, di sini ada Ibu Titis dan juga di samping kanan saya ada Ibu Intan, di mana nanti kita akan bisa berbincang satu sama lain untuk bisa membagi informasi kepada Anda terkait dengan bagaimana peran ibu-ibu tentunya untuk bisa menjaga baik diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Kalau Ibu Titis Tata ini dari Talenta Coaching and Training Center yang memang concern sekali terkait dengan potensi perempuan, anak-anak dan juga keluarga. Sebelum nanti bisa secara bergantian, mungkin saya akan sapa dulu Ibu Titis, boleh pemaparannya begitu ya terkait dengan peran ibu-ibu yang pastinya dibutuhkan dengan upayanya terkait juga kondisi pandemi virus corona saat ini. Silakan. Baik, saya pegang atau oke. Baik, terima kasih waktunya Mbak Irma dan juga sahabat SBO TV yang ada di rumah. Hari ini mungkin kita ketika keluar dari rumah rasanya kurang nyaman ya memakai masker gitu. Tapi ini yang memang harus kita lakukan dan ini akan menjadi sesuatu yang menetap, yang kita akan lakukan setiap hari dan menjadi mungkin sebagian dari rutinitas kita. Maka saya selalu menghimbau kepada semua baik di organisasi yang saya bina maupun semua tim atau staf saya ataupun semua klien-klien, sahabat-sahabat saya, keluarga besar saya, utamanya perempuan dan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena Mbak Irma, seperti kadang ada beberapa persen orang yang membuat ini itu sebagai lelucon, padahal tidak, ya kan? Alangkah lebih baiknya semua, misalnya pun ada sebuah lelucon di hal yang lain, itu kita selalu menganggap serius, apalagi ini yang benar-benar serius. Jadi kata yang paling ditekankan adalah ini serius. Ya. Ini serius dan juga ada kata-kata ini berbahaya. Sepakat dengan itu Bu Titis? Sepakat sekali. Ya. Terkait dengan sudut pandang ibu-ibu, nah menurut Bu Titis keperluan peran ibu untuk juga bisa turut menyeimbangi bahkan juga turut menjaga sadarnya mematuhi protokol kesehatan itu seberapa besar? Ya, ibu-ibu sebagai tiang dari keluarga itu memegang mandatori atau pelaksana dari sebuah peraturan. Kenapa? Karena ayah sudah sibuk di luar. Ataupun misalnya WFH pun di rumah itu sudah sibuk dengan berbagai tugas kantor. Anak-anak walaupun tidak sekolah di rumah pun ada banyak tugas. Nah, siapa yang memegang ritme dari yang dilakukan keluarga ini di rumah adalah ibu. Jadi ibu-ibu yang ada di rumah yang sedang nonton SBO TV saat ini buat jadwal ulang. Jadwal yang dulu sebelum pandemi udah nggak berlaku Bu, gitu ya. Sekarang kita harus bangun lebih pagi, lebih subuh seperti yang saya lakukan juga gitu. Karena aktivitas saya kalau di office hour pasti di luar ketemu klien, meeting dan lain-lain, maka urusan domestik di rumah itu wajib diselesaikan sepagi mungkin. Begitupun jadwal malam, kalau dulu kita jam 9 udah tidur, nidurin anak-anak bersama keluarga dan lain-lain. Sekarang jam 11 malam Mbak, mau nggak mau. Ya karena harus mengerjakan PR gitu ya, pegang laptop mengerjakan semua tugas-tugas. Ini dari Bu Titis, boleh saya juga ingin mendapat sudut pandang pemaparan dari Ibu Intan ya, yang saat ini pemirsa selain juga masih bertugas dengan banyaknya tugas di rumah ya, Ibu Intan pun juga harus concern terkait menjaga kesehatan dirinya bersama buah hati yang tengah dikandungnya sekarang ya. Bu Intan saya sapa dulu. Halo Mbak, selamat sore. Baik, gimana kalau terkait dengan apakah Ibu juga sama sepakat penting dan cukup besar peran Ibu terkait dengan kondisi pandemi virus corona seperti saat ini? Iya betul banget sih Mbak, jadi memang untuk saya sendiri di rumah sebagai seorang ibu juga sedang mengandung juga saat ini. Jadi memang harus benar-benar ekstra, dalam artian memang untuk semua yang saya lakukan. Kalau Bu Titis tadi bilang bangun lebih pagi itu memang benar, karena untuk sampai saat ini saya pun juga masih bekerja. Nah jadi memang sambil mempersiapkan diri saya sendiri, saya juga harus mempersiapkan keluarga. Dan saya juga jujur sedih banget ketika melihat banyak sekali tayangan, banyak sekali berita yang
yang istilahnya ya menakut-nakuti begitu Mbak terkait dengan hal-hal seperti ini. Jadi kita yang awalnya ingin tahu, tertarik dengan apa yang baru, apa update dari pandemi yang sedang kita lalui saat ini bersama. Nah, itu akhirnya sekarang saya berusaha untuk membaca saja, tidak membatasi, betul sekali. Jadi membatasi, tidak melihat langsung. Begitu banyaknya grafik juga yang ada di mana-mana, itu jujur membuat saya dan keluarga memang kemarin-kemarin sempat agak ketakutan, apalagi di kondisi saya seperti ini yang sedang mengandung seperti itu. Dan memang hal-hal seperti ini yang akhirnya dari suami pun menghimbau, ya udah jangan terlalu, lebih baik dibatasin dan positive thinking aja, seperti itu sih Mbak. Jadi itu pun dari saya juga merasa memang hal-hal seperti ini kita perlu juga untuk lakukan, karena akhirnya balik lagi ke imunitas tubuh kita sih, seperti itu sih. Saya boleh sedikit singgung terkait dengan kondisi Bu Intan yang tengah hamil ya. Apakah mungkin ada proteksi khusus? Ini kehamilan keberapa Bu? Boleh tahu? Kebetulan kehamilan pertama. Pertama, oke baik. Juga cukup banyak penyesuaian ya, terlebih dengan kondisi pandemi. Nah, seperti apa mungkin ada proteksi khusus yang ditambahkan begitu bersama keluarga? Betul, jadi memang kalau untuk di rumah kita benar-benar mematuhi protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga WHO. Jadi pulang kerja kita pasti mandi, semalam apapun kita pulang, seperti itu. Kalau dulu-dulu kemarin-kemarin mungkin pulang paling rebahan dulu atau malah nggak mandi, cuma cuci muka aja. Sekarang benar-benar kita berangkat kerja pakai masker, nggak mungkin lupa, bahkan saya sendiri membawa masker itu sampai 3 Mbak. Benar-benar yang 4 jam ganti seperti itu, saking saya menjaga saya dan buah hati yang ada di kandungan, seperti itu. Kemudian selanjutnya juga kebetulan dari hotel juga disediakan APD, jadi lebih ekstra lagi untuk ininya. Dan memang saya konsultasi dengan dokter sih, jadi untuk di saat seperti ini, kalau biasanya kan untuk kandungan paling untuk janin ada vitamin A, B, C, D, E. Nah ini ditambahkan lagi vitamin untuk imunitas ibu dan bayi. Seperti itu. Kita jeda dulu, tapi nanti akan berlanjut untuk juga bisa berbagi informasi, mungkin ada tips dan trik khusus terkait dengan bagaimana secara kontinu untuk juga bisa mendapatkan info kesehatan ya di kondisi kehamilan Bu Intan, dan juga mendapat dari Bu Titis. Di 2 segmen lagi pemirsa, untuk laporin aja akan segera kembali. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. City Lover film ini diangkat dari cerita novel yang berjudul Dinner, karya Yumeika Hirayama. Makanan tradisional yang kita coba adalah kimchi. Kimchi adalah salah satu jenis asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. City Lover Blackpink resmi merilis lagu bertajuk How You Like That pada Jumat lalu, disertai dengan peluncuran video musik. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, informasi datang silih berganti. Update dan faktual menghadirkan informasi terkini untuk warga kota metropolis yang haus akan informasi aktual. Sekitar 700-an lebih nelayan dari Surabaya dan Madura menerima bantuan paket sembako dari Komando Armada 2 di tengah-tengah Selat Madura. Tingkat sebaran COVID-19 di kota Sidoarjo terbilang masih tinggi. Bahkan angkanya saat ini, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 telah mencapai 959 orang.
ini